pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Wah adik-adik, kita bersyukur banget ya. Setelah 1 minggu kita melakukan berbagai macam aktivitas. Adik-adik yang bersekolah, melakukan tugas, melakukan pekerjaan rumah, dan kakak-kakak lain juga bekerja. Tapi kita bersyukur hari ini di hari Minggu kita masih boleh bertemu untuk sama-sama bersukacita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Di ibadah hari ini kita patut bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam segala aktivitas kita di sepanjang minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah, kembali Kak Dita mau mengingatkan adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya, kidung cerianya, dan juga uang persembahannya. Lalu kalau ada adik-adik yang mau mencatat khotbah hari ini, jangan lupa dipersiapkan buku catatannya dan juga alat tulisnya. Sudah dipersiapkan semuanya? Good, kalau sudah dipersiapkan, sebelum memulai kita mau bersaat teduh terlebih dahulu. Ambil sikap yang baik, kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang pertama. Kak Dita undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 19, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ke-10. Dibuka Kidung Cerianya. Kidung Ceria 19, ayatnya yang pertama dan yang ke-10. Dengan judul Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih, yaitu Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih, ya oleh kasih-Nya kepadaku. Hati dan jiwa bersukacita, hati dan jiwa sejahtera. Aku selamatlah oleh kasih, ya oleh kasih-Nya kepadaku. Ya, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam tadi. Tuhan sudah menjaga kami di dalam tidur kami, dan pagi ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, juga nafas kehidupan yang baru. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh fokus terhadap cerita yang disampaikan oleh kakak Layan. Berikan kami hikmat juga ya Bapa, sehingga kami boleh mengerti tentang firman yang akan Kau sampaikan pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Ampunkan kami akan segala salah dan dosa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus. Salam sehat buat semua adik-adik yang mengikuti ibadah minggu pagi ini. Kita mau mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Kakak ajak semua adik-adik berdiri. Kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17. Kalau Alkitabnya semua sudah terbuka, kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Dengan terang judul Perpecahan dalam Jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu,
tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kepas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baiklah adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, silakan duduk semuanya, tentunya duduk manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan yang baru saja kita bacakan, kakak mau menceritakan firman Tuhan minggu lalu ya. Masih ingat tidak? Kakak minggu lalu tanggal 3 Oktober melayani di kelas tanggung. Kalau adik-adik masih ingat, yang mengikuti ibadah terambil dari Kisah Para Rasul, masih Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul 22 ayat 1-5. TPK-nya, aku mau bersaksi. Kakak mengingatkan ya, cerita minggu lalu ya. Rasul Paulus berkata, dia mau bersaksi. Kakak mau menyampaikan kepada semua adik-adik, jadilah Rasul Paulus yang bisa bersaksi dalam kehidupan adik-adik. Tentunya bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Kakak mau mengingatkan kembali, siapa itu Rasul Paulus sebelum dia menjadi Paulus. Tentunya adik-adik masih ingat ya. Dia seorang Saulus. Dia orang yang tidak suka terhadap Tuhan Yesus, terhadap pengikut Kristus. Dia tidak suka ya. Adik-adik masih ingat ceritanya? Sewaktu dia jadi Saulus, dia membunuh semua orang yang beribadah yang mengikut Kristus Yesus. Setelah dia menjadi Paulus, dia menjadi seorang rasul yang luar biasa, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan kemana saja. Sampai dia waktu itu di penjara. Padahal adik-adik, dia tidak melakukan kesalahan loh setelah dia menjadi Rasul Paulus. Kenapa dia di penjara? Karena orang tidak menyukainya. Yang benar dia lakukan, yang baik dia lakukan selalu salah di mata orang. Tapi dia tetap bersaksi walaupun dia dalam penjara. Dia selalu menyampaikan kebenaran firman Tuhan walaupun dia di dalam penjara. Walaupun ya selalu ya, kakak ingatkan kembali ya, dia tidak melakukan kesalahan, tapi dia harus di penjara. Dia di dalam penjara, dia menyampaikan firman Tuhan, dia menulis suratnya. Makanya ada ya surat Rasul Paulus kepada orang-orang
di Korintus. Di mana lagi? Di Filipi, di Efesus, ya. Nah, pada pagi hari ini TPK kita erat bersatu, sehati, sepikir. Ini surat Rasul Paulus loh ke Korintus. Bacaan kita pagi ini. Suratnya Rasul Paulus. Pada ayatnya yang ke-10, Rasul Paulus berkata, "Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus," kata Rasul Paulus, "supaya kamu semua seia sekata dan jangan ada perpecahan, jangan ada perkelahian di antara kalian semua. Tetapi sebaliknya, supaya kalian semua bersatu dan sehati sepikir memuji Tuhan." Itu suratnya Rasul Paulus ke Korintus, bacaan kita pagi ini. Pada ayatnya yang ke-12, Rasul Paulus berkata, "Jangan kalian mengadakan golongan-golongan. Jangan ada mengikuti golongan Apolos. Jangan ada mengikuti golongan Paulus. Jangan ada mengikuti golongan Kefas atau golongan Kristus." Itu pada ayat ke-12 loh, tegas sekali ya Rasul Paulus mengatakannya, kalian jangan mengikuti golong-golongan. Jangan ada yang mau ngikut aku Rasul Paulus. Jangan. Tapi bersatu hati, seia sekata, sepikiran, memuji nama Tuhan. Ada ya, peribahasa mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ingat nggak peribahasa itu? Tahu nggak? Mari kita bersatu hati memuji nama Tuhan. Mari kita bersatu hati, sehati, sepikiran memuji nama Tuhan. TPK kita ya, erat bersatu. Ngerti nggak maksudnya mengikuti golongan Paulus, mengikuti golongan siapa lagi tadi, Kristus? Mengerti gak maksudnya? Mengikuti golongan Apolos, mengikuti golongan Kefas. Maksudnya begini loh adik-adik. Kakak terangkan ya sedikit ya. Aduh, besok ibadah yang melayani Kakak Tasya. Saya malas, saya gak mau ibadah sama Kak Tasya. Aduh, besok yang melayani Kak Lastri. Malas. Saya tidak mau beribadah. Kak Lastri yang melayani. Wow. Besok yang melayani Kak Ripka loh. Saya mau ibadah. Saya mau duduk manis dengar-dengaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ripka. Karena Kak Ripka itu is the best. Ingat adik-adik, jangan. Itu yang dimaksud pada ayatnya yang ke-12. Jangan mengikuti golongan-golongan. Semua pelayan dipakai Tuhan untuk melayani adik-adik. Ayo, jangan pernah adik-adik pilih-pilih. Bisa tidak? Mari kita adik-adik sama-sama melayani Tuhan, memuji Tuhan di gereja kita GPIB Jebulon. Mari kita jemaat GPIB Jebulon bersatu hati. Mari kita semua adik-adik Kak Sonta, baik yang di kelas TK, di kelas kecil, kelas tanggung, bersatu hati memuji nama Tuhan. Jangan pernah malas beribadah. Jangan pernah malas berdoa. Jangan pernah malas baca firman Tuhan. Ingat, Yesus Kristus, juru selamat kita, sudah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada kita melalui kematiannya di kayu salib. Mari kita mengucap syukur. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah pilih-pilih siapa pelayan dalam jemaat kita, dalam ibadah minggu pagi kita. Jangan pernah ya pilih-pilih ya. Jangan pernah buat golongan-golongan seperti ayat ke-12 ya. Tetapi mari kita bersatu hati,
selaku umat pilihan Tuhan Yesus untuk selalu memberikan yang terbaik melalui perbuatan kita, tingkah laku kita, perkataan kita. Biarkan orang-orang melihat kita kalau kita ini umat pilihan, kalau kita ini anaknya Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, pesan Kak Sonta, mari kita bersatu sehati sepikiran untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini kepada Tuhan Yesus. Karena kakak akan ingatkan, hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan seperti ada lagunya. Jadi selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, mari adik-adik berikan yang terbaik. Ada firman Tuhan loh, itu di Filipi ya, adik-adik ya. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu kata Rasul Paulus. Dan kakak mau katakan kepada adik-adik semua, selagi adik-adik masih hidup, mari berikan yang terbaik kepada Yesus Kristus, kepada semua orang. Nanti pada saat Tuhan memanggil kita, kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaannya di surga. Adik-adik mengerti apa yang kakak sampaikan? Selalu diingat ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang selalu memberikan kehidupan kepada kita semuanya. Jadilah Rasul Paulus zaman sekarang. Jadilah adik-adik Rasul Paulus yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, di mana saja, kapan saja. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita untuk merespon firman yang sudah kita dengarkan sambil mengumpulkan persembahan. Kita akan kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 183, Kita Satu di Dalam Tuhan. Kita akan bernyanyi ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Kidung Ceria 183, ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Baiklah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memberikan persembahan. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersyafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena kasih dan setiamu yang selalu menyertai kehidupan kami. Pada minggu pagi ini, kami bisa mengikuti ibadah online di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, firman yang sebentar tadi sudah kami dengarkan, kiranya tidak berlalu begitu saja. Kiranya firman yang kami dengarkan, yang disampaikan oleh kakak layan kami, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih Tuhan,
dalam kehidupan kami saat ini yang masih juga kami di rumah saja ibadah karena masih adanya COVID-19. Tapi kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan, semuanya itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami bisa beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat keluarga kecil kami. Berikan kesehatan kepada papa, kepada mama, kepada adik, kakak, dan abang kami. Berikan kepada kami semuanya kesehatan Tuhan. Teman-teman kami dimanapun mereka berada, berikan mereka kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa buat gereja kami, GPIBJ Bulon. Pakai kami Tuhan, sehingga kami sehati sepikir hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pakai kami Tuhan Yesus yang baik, sehingga kami bisa menjadi Rasul Paulus yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau berdoa buat kota Batam ini. Tuhan, kiranya Engkau campur tangan atas kami semua yang berada di kota Batam ini dalam menghadapi pandemi yang masih juga ada sampai saat ini. Apabila orang tua daripada teman-teman kami ada yang tidak bekerja, Tuhan, Kau berikan berkat-Mu kepada mereka. Apabila ada dalam keadaan sakit, Tuhan kami mohon Kau pulihkan, Kau berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan Kau berkati bangsa dan negara kami ini, bangsa Indonesia. Kiranya Kau berikan damai sejahtera kepada kami semuanya. Mulai dari presiden sampai perangkat RT yang terbawah. Kiranya Tuhan Engkau campur tangan atas bangsa dan negara kami ini. Dalam menjalani pandemik ini Tuhan, kiranya Kau berikan hikmat pengetahuan buat semua pemimpin kami. Terlebih Tuhan Bapak Presiden kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengarkanlah doa permohonan kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.